pemeriksaan pada ibu hamil atau ANC, di mana pasien ini sudah siap, dan yang perlu kami persiapkan lagi adalah yang pertama adalah Medline atau pengukur tinggi fundus uteri, stetoskop ya untuk mengukur BCG, atau stetoskop linek, atau fetal Doppler dan arloji. Untuk persiapan klien ini untuk persiapan klien, identitas klien ya, identitas pasien, lalu jelaskan tujuan dan manfaat tindakan untuk pemeriksaan ANC ini, dan juga jaga privasi pasien ya. Langkah pertama saya akan memperkenalkan dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nama saya Harsamto ya, ini kebetulan yang jaga di ruang rawat sini akan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kehamilan ibu ya. Lalu kita cuci tangan dulu. Setelah kita menjelaskan tujuan, langkah selanjutnya adalah kita untuk pemeriksaan Leopard ya. Untuk pemeriksaan Leopard ini bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri ya. Yang kita gunakan itu adalah Medline atau pengukur tinggi fundus uteri. Jadi ini mulai dari pemeriksaan ya, palpasi dari perut bagian bawah ya, sampai menemukan bagian fundus uterinya ya. Kemudian dari fundus uteri kita memerlukan pengukur ya. Kita memerlukan pengukur atau Medline. Dari fundus uteri kita ukur lurus melewati umbilikus ya, sampai simfisis pubis ya. Lalu kita lihat berapa senti ya. Kita lihat berapa senti tinggi fundus uteri tersebut. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopard 2 dengan tujuan adalah untuk mengetahui bagian janin di sebelah kanan ya, perut ibu ataupun posisi janin tersebut ya. Caranya palpasi salah satu bagian perut ibu, itu bisa kanan atau kiri ya, sedangkan tangan yang lain itu menahan. Lakukan secara bergantian ya. Tujuannya untuk mengetahui di mana posisi punggung janin ya. Untuk punggung kiri, untuk punggungnya ciri khasnya itu adalah memanjang dan keras ya. Terus selanjutnya bahwa untuk pemeriksaan Leopard 3 ya, tujuan untuk mengidentifikasi apakah terendah dari bagian janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum ya. Caranya pegang bagian kepala dan bokong ya. Pegang bagian kepala dan bokong janin, kemudian keduanya gerak-gerakkan ya. Identifikasi mana yang lebih bulat atau lebih melenting atau lebih keras. Nah, untuk kepala ini bagian yang lebih melenting ya. Dan apabila kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka sudah tidak bisa digerakkan lagi ya. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan Leopard 4. Pemeriksaan Leopard 4 ini kita menghadap ke arah kaki pasien ya. Kemudian petugas mengidentifikasi bagian terendah ya. Bagian terendah sejauh mana telah memasuki pintu atas panggul. Jika tangan kita dalam pemeriksaan mengerucut ya, jika tangan kita dalam pemeriksaan mengerucut membentuk huruf V, maka bagian kecil sudah masuk pintu bawah panggul. Dan selanjutnya kita mengidentifikasi DJJ atau detak jantung janin ya. Nah, yang pertama kita Anda menggunakan stetoskop ya. Tadi kita temukan bahwa punggung bayi itu terletak di bagian kanan pasien ya. Untuk itu kita letakkan ya, lubang yang besar ini adalah mengarah ke perut ibu ya, sedangkan yang kecil ini kita tempelkan untuk telinga pemeriksa.
dengan posisi kita tempelkan, ya. Lalu untuk tangan kiri kita pegang pergelangan ibu untuk menghitung nadi, dan tangan kanan kita pegang untuk jam, ya. Oke. Nah, kita pegang jam dan kita lakukan 3 kali selama 5 detik. Oke. Itu, ya. Oke. Lalu alat-alat stetosskop dan Doppler elektrik lainnya kita gunakan hampir sama, karena tadi kita menggunakan yang stetoskop, ya, gitu. Nah, selesai sudah untuk pemeriksaan DJJ, ya, pemeriksaan ANC, dan perut pasien kita bersihkan, ya. Setelah itu kita posisikan kembali pasien dengan nyaman. Dan setelah kita posisikan, kita dokumentasi hasil daripada pemeriksaan tersebut. Terima kasih, demikian dari saya.